Sedih banget. Jadi waktu itu aku bilang lah karena sakit banget perutku kan sampai aku cincin. Ditendang itu? Ditendang, didorongin kursi. Terus aku bilang sama mamku marah gitu. Aku telepon lah sama workers helper. Aku bilang gimana, aku ini anak majikanku mukul. Aku bilang perutku sakit sampai aku kencing gitu. Anak boleh nggak? Aku gimana caranya? Terus workers helper bilang, Mbak kamu sekarang telepon polisi biar nanti majikanmu bawa ke dokter gitu kan. Jadi aku nggak berpikir sama sekali hari itu aku keluar karena aku betahin pengennya finish gitu ya. Walaupun aku dipukul tiap hari, aku tidurnya sudah di lantai. Setiap hari dipukul, dia tidurnya di lantai loh dia. Di lantai. Aku nggak ada kipas, nggak ada AC, nggak apa-apa. Nggak bisa mama sayang, nggak bisa. Makanya dia pun bertahan agar bisa finish gitu. Terus aku telepon polisi, bukan bermaksud aku mau keluar. Polisi datang, mana suruh saya keluar gitu. Jadi kayak rasa mimpi gitu, nggak percaya gitu ya Allah. Maksud dia adalah panggil polisi untuk menyelesaikan masalah, bukan panggil polisi untuk keluar. Tapi dia lupa satu hal. Kalau kamu panggil polisi di rumah majikan, maka yang kalah siapa? Kita ya, Miss. Betul. Kalau kamu telepon aku waktu itu, Dok, mungkin aku nggak akan nyuruh kamu keluar. Maka aku akan tanya satu, masih butuh uang nggak? Kalau kamu butuh uang, bertahan dulu kurang 2 bulan. Ya saya tahu itu tidak benar, tapi sekarang, Iya betul. paham nggak maksudku? Mungkin ide saya nggak bagus, tapi kamu sudah dipukulin 1 tahun 8 bulan loh. Dan saat kamu lapor polisi, kamu masih salah. Iya, itu sedih banget ya, Miss. Sedih, aku kecewa banget. Sama temanku semua juga pada marahin. Kenapa kamu nggak betah? Maunya kamu sabar aja. Kalau anaknya mukul, lari. Iya, lari. Aku benar-benar pusing, dia sudah nggak mampu dan dia nggak ada tempat. Jadi saat dia curhat dibilang polisi, oh ya panggil polisi mungkin lebih aman. Gitu mikirnya satu. Masalah. Dia tidak berpikir bahwa kalau dipecat seperti. Kalau saya kan selalu ngomong, oke, kamu lapor polisi sekarang. Sudah siap resikonya? Gak usah kerja, pulang Indonesia, siap. Kalau kamu bilang belum siap, yaudah berhenti dulu. Tunggu 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Itu cara seseorang beda-beda. Karena saya selalu bilang, ingat aku cuma ngomong, yang nanggung kamu. Jadi aku selalu bilang, ingat ya, resikonya ada di kamu. Saya cuma ngasih solusi. 1, kalau saya bertindak sama majikan, ada 2 kemungkinan. Majikan semakin baik atau majikan semakin jahat. Iya. Majikan semakin baik kamu dipertahankan, majikan semakin jahat kamu dikeluarkan. Iya. Jelek-jelekan. Jadi kadang-kadang saya emosi, tapi saya tidak ada akses untuk kemajikan langsung gitu loh. Dan saya tuh sedihnya saat sudah nyata-nyata dipukul, kalian kalah gitu loh. Paham nggak maksudku? Ada nggak ada keadilan. Iya, kok aneh ya. Kita yang disiksanya, kita yang kalahnya gitu ya. Ya sama kayak kasus pelecehan itu loh, Dok. Iya, pelecehan itu. Apa nunggu diperkosa dulu baru ditangkap? Iya, paham nggak maksudku? Iya. Masih disentuh-sentuh kan nggak kurang. Iya. Nah, ini yang saya nggak paham. Ini nyata dipukul loh. Sampai dia ditendang sama kursi itu terkencing itu loh. Iyalah. Dan kalah. Waktu ngelaporinnya dikasihin buktinya juga. Ya kalah, dia keluar, disuruh ke pintu, nggak boleh masuk lagi. Polisinya itu gimana ya? Bukan gimana, Mbak, kan itu rumah majikan, tidak salah, polisi tidak salah. Polisi tidak salah, ini majikannya. Bukan, itu rumah majikan. Kalau saya tidak suka dia, saya suruh dia keluar. Siapa yang bisa melarang? Ini rumah saya loh. Iya. Ini rumah saya loh. Polisi ini manut tahi. Polisi kalah, Mbak. Polisi tetap kalah. Iya, karena itu rumah dia ya. Karena itu rumah dia. Polisi masuk di rumah dia pun kalau nggak diizinin sama majikanmu cuma di depan pintu, bener nggak? Iya, nggak boleh masuk. Dan dia udah nggak boleh masuk lagi. Oh, dia nunggu lagi di situ dipanggilin polisi lagi kok. Iya, aku karena dia kan suruh saya katanya difinisin gitu. Maksud majikan difinisin, iya finish hari ini kamu keluar. Iya. Bukan finish kontrak, difinisin berarti di interminute finish. Today you're finish. Iya, Miss, kan dia bilang, today you finish your contract. I tell the government if I have financial reason gitu. Bukan, ya finish your contract. Terus aku bilang sama dia, Mom, I want to finish because
I finish in December, so please let me I finish. Because no, today if you finish also it's same like you finish 2 years you working with me. Dia bilang gitu. Working with her, tapi bukan imigrasi. Ya, pintar dia ya. Pinter. Kan kamu bilang finish kontrak sama definisin. Definisin artinya adalah sekarang kamu pergi, finish. Kamu gak usah kerja lagi, finish. You are done. You are done. Finish. Bukan finish kontrak. Makanya aku waktu itu dia bilang I tell the government kan. Tapi aku memang lawan. Aku bilang aku nggak mau keluar. Aku nggak mau sama polisi juga. Nggak boleh, itu rumah majikan. Tapi dia bilang no, you today you finish, your employer say you finish, so you just follow the law, you write. You go. Dia bilang tulis itu surat. Memang majikanku tuh surat tulis kita dua itu mutual agreement. Kita dua salah ini dah. Gitu kan. Karena aku kan udah kayak blank gitu. Juga udah blank gitu. Itu polisi juga marah-marahin saya kan. Jadi ya udah aku mikirnya oh ya udah deh. Karena itulah kenapa saya selalu bilang HP saya kalau nggak urgent banget jangan ditelepon. Jadi kalau yang kayak gini kan aku nggak bisa ngangkat. Lah masalah-masalah sepele yang pacaran yang apa itu jangan telepon di urgent gitu loh. Aku selalu bilang biar saya tuh nggak gopoh yang masalah sepele itu sebaiknya jangan telepon gitu loh, datang aja ke kantor. Jadi kayak gini pas dia tengah malam diusir ketakutan kan aku malah males ngangkat telepon karena kalian pertanyaannya nggak jelas kadang-kadang. Sebenarnya kalau kayak gini dia ketakutan, bingung, dibentak-bentak polisi, kan aku ada track recordnya juga gitu loh. Iya. Dan sekarang jadinya gimana dia? Aku Lantung dia harus pulang Indonesia. Harus pulang Indonesia tanggal 15, makanya aku datang sini Miss. Kalau bisa bantunya cari majikan. Gitu. Boleh, nggak ada masalah. Cari majikan nggak ada masalah, bisa. Kamu pulang Indonesia cari majikan pun nggak masalah Deja. Ya, masih bisa. Dimudahin gitu kan prosesnya. So, tetap kan kamu ambil finish. Nggak apa-apa. Pulang aja dulu nyampe Indonesia ntar telepon. Udah sembuh. Sudah. Anak kecilnya pukul sakit Mbak. Iya. Tapi kan sebenarnya tidak parah. Cuman kan dia tidak ingin berlanjut seperti itu maksud dia. Bukan nyakitin dia sampai keluar darah itu enggak. Mungkin beset-beset itu loh. Maka dari itu dia cuman inginnya majikan negur dia gitu loh. Oh iya. Sebenarnya dia nggak apa-apa, sudah 1 tahun 8 bulan. Dan hari itu dia benar-benar emosi. Nggak kuat nahan emosi. Jadi ya itu kan saya selalu bilang, kenapa di Facebook saya selalu kasih motivasi buat kalian, jangan emosi, jangan mudah marah. Karena kalau kita marah, akibatnya fatal. Fatal. Padahal kamu masih butuh uang. Kemarin waktu kamu proses telepon aku bilang apa? Jangan, kamu harus pulang Indo. Iya. Karena aku yakin visamu nggak bisa turun. Tapi kamu datang ke KJRI bilang apa? Bukan sih, agen sih yang bilang. Oh, agen yang bilang pasti bisa. Karena aku bilang nggak bisa. Ada labor case kan. Memang udah. Kamu labor case lo kalah. Nih. Ingat kan kamu labor case itu kalah. Majikan kamu pintar sekali. Jadi pensi ya. Apa saya boleh ke bawah? Ngapain kamu ke bawah?